Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 12 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-19 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Maria Andrea Thea, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sumber kekuatan kami, terima kasih untuk hari baru yang boleh kami terima pada hari ini. Semoga firman-Mu yang akan kami dengarkan membuka hati dan pikiran kami akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan bab 31 ayat 1 sampai 8. Musa menyampaikan pesan ini kepada seluruh bangsa Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat dengan giat memimpin kalian lagi. Dan Tuhan telah bersabda kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, Dialah yang akan memimpin kalian menyeberang. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa dari hadapanmu, sehingga kalian dapat memiliki negeri mereka. Yosua akan memimpin kalian menyeberang sesuai dengan sabda Tuhan. Tuhan akan memperlakukan bangsa-bangsa itu sebagaimana Ia telah memperlakukan Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya beserta negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan bangsa-bangsa itu kepadamu, dan kalian harus memperlakukan mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai kalian. Ia takkan membiarkan dikau dan takkan meninggalkan dikau. Musa lalu memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh bangsa Israel, Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertai engkau. Dia takkan membiarkan dikau dan takkan meninggalkan dikau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah sabda Tuhan. Ialah umat-Nya.
sempurna karyanya. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Ingatlah kan zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, ia akan mengisahkannya. Tanyakanlah kepada orang tua-tua, mereka akan memberitahukannya. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Ketika Yang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada para bangsa, ketika Ia memisah-misahkan anak-anak manusia, maka Ia menetapkan wilayah para bangsa menurut bilangan anak-anak Israel. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakublah yang ditetapkan menjadi milik baginya. Tuhan sendirilah yang menuntun dia, dan tidak ada Allah lain menyertai dia. Bagian Tuhan ialah umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 18, ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 12-14. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku,
ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bukan satu dari 99. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Beberapa bulan lalu, saya membaca suatu berita tentang tanggapan seorang pejabat negeri mengenai kasus keracunan makanan pada program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada saat itu, sang pejabat dengan entengnya berkata bahwa kasus keracunan itu hanya 0, sekian persen, jadi tidak berarti apa-apa, sehingga program itu diklaimnya sukses. Komentar ini memicu kemarahan orang banyak, terutama di kalangan netizen. Bagaimanapun, sekian persen itu adalah manusia. Apakah sebegitu tidak berartinya manusia di mata pejabat itu? Memang, angka-angka perbandingan ataupun statistik semacam itu cenderung menurunkan nilai manusia ataupun makhluk hidup. Di sisi lain, bukan hanya permainan angka saja yang bisa menurunkan nilai manusia. Saat kita dihadapkan pada bentuk kehidupan yang lain, nilai manusia ini pun bisa berubah. Hal ini bisa kita temui di dunia media sosial. Kita sering menemukan banyak keributan di media sosial dan bagaimana orang dengan mudahnya melecehkan, menghujat orang lain di dunia maya. Hal ini jarang sekali kita temukan di dunia nyata, karena di dunia nyata kita berhadapan langsung dengan manusia yang sama seperti kita. Ya, karena bentuk manusia itu tidak bisa kita lihat dari balik layar, kita seringkali lupa bahwa di balik akun yang dihujat itu ada manusia yang sama seperti kita. Perkembangan zaman yang memberikan manusia wawasan yang lebih luas tentang dunia sekitar mereka malah pada akhirnya membuat penghargaan kita pada identitas sesama berkurang. Bacaan Injil hari ini dimulai dengan pertanyaan para murid tentang siapa yang terbesar di kerajaan surga. Pertanyaan ini mereka ungkapkan karena kesalahpahaman mereka mengenai kerajaan surga yang dijanjikan oleh Yesus. Untuk menjawab pertanyaan ini, Yesus membawa anak kecil dan menyuruh mereka bertobat dan menjadi seperti anak kecil itu. Orang yang melakukannya akan menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Kita patut ingat, maksud dari menjadi anak kecil berarti bersikap rendah hati dan senantiasa
bergantung pada Tuhan seperti anak kecil yang bergantung pada orang tuanya. Namun Injil hari ini yang tidak berhenti pada sekadar bagaimana menjadi yang terbesar di kerajaan surga. Yesus sendiri ingin mengungkapkan pada para murid hal yang mendasari sikap tersebut. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana Ia yang sekaligus Tuhan sendiri memandang kita umatnya. Pada ayat 10, kita bisa mencermati perkataan Yesus. Ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Ya, kita memang tahu bahwa Yesus senantiasa memanggil Tuhan sebagai Bapa, karena Ia memang putranya. Sementara itu pada ayat 14 Yesus berkata, "Demikian juga Bapamu yang di surga." Jika demikian, selain menyebut Tuhan sebagai Bapanya, Yesus juga menyatakan bahwa Tuhan adalah juga Bapa para murid, Bapa kita. Dengan kata lain, Yesus menganggap kita sebagai saudaranya. Ia tidak ragu dan tidak malu untuk menganggap manusia yang berdosa seperti kita sebagai saudaranya. Apabila kita menyadari bahwa Yesus yang adalah anak Allah saja mau menganggap kita sebagai saudaranya, maka sepatutnya kita juga tidak membeda-bedakan orang lain karena status sosial ataupun hal-hal lainnya, karena toh kita sendiri tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Menjadikan kita sebagai saudara juga menunjukkan bagaimana Yesus mengenal kita. Hal ini pula lah yang merupakan pandangan Allah pada kita manusia. Sama seperti Yesus yang memandang kita sebagai saudaranya, Tuhan memandang kita sebagai anak-anaknya. Ya, anak-anak yang Ia kenal baik satu persatu dan semua berharga di matanya. Tuhan tidak pernah melihat kita sebagai angka-angka belaka. Kita bukan sekadar 1 dari 99. Kita adalah anaknya yang senantiasa Ia pastikan supaya tidak tersesat. Tuhan menganggap kita sebagai bagian dari dirinya, dan kita pun diharapkan untuk melakukan hal yang sama seperti yang Ia katakan pada Injil hari ini, yaitu supaya kita tidak menganggap rendah orang lain, terutama orang yang tidak diperhitungkan dalam tatanan sosial manusia. Maka Injil hari ini mengajak kita untuk bersikap rendah hati, bukan hanya sebagai syarat untuk menjadi yang terbesar di kerajaan surga, melainkan karena Yesus sendiri pun sudah mencontohkannya kepada kita. Ia merendahkan dirinya dengan menjadi manusia, dan dengan segala kemuliaannya itu, Ia masih mau memandang kita sebagai saudaranya. Ia sendiri sudah melakukannya terlebih dahulu kepada kita. Maka kita sepatutnya juga melaksanakan teladan Yesus itu kepada sesama. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau mengasihi kami semua satu persatu, apapun keadaan kami. Mampukanlah kami untuk melakukan hal yang sama kepada orang lain. Mampukan kami untuk melihat orang lain sebagai saudara seperti yang sudah putra-Mu lakukan kepada kami. Bukan supaya kami menjadi yang terbesar, tetapi supaya kemuliaan-Mu semakin nyata di muka bumi ini. Demi Kristus, Tuhan
dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.